Selamat pagi anak-anak yang Pak Guru kasihi. Salam sejahtera. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan untuk kita semua, sehingga hari ini kita kembali dapat bertemu dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi hari ini mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Ya, anak-anak, informasi diperoleh dari berbagai sumber ya. Yang pertama bisa dari teks, yang kedua bisa dari audio, yang ketiga bisa dari video. Kalau teks ini kita hanya melihat bacaan ya, kalimat-kalimat. Kalau audio kita mendengarkan orang menyampaikan informasi. Kemudian video kita bisa mendengarkan dan melihat sumber informasi. Nah, informasi yang telah kita dapat dikembangkan menjadi sebuah tulisan baru. Cara mendapatkan informasi yang baik diperlukan konsentrasi yang tinggi atau konsentrasi yang baik agar informasi yang kita dapatkan dapat dipahami dengan baik. Kemudian nanti akan kita tuangkan menjadi sebuah tulisan baru yang baik juga berdasarkan informasi yang kita terima. Anak-anak, mendengarkan teks untuk menggali informasi itu ada beberapa caranya. Yang pertama, misalnya kita mendengarkan teks itu harus dengan penuh konsentrasi yang tinggi. Yang kedua, kita perlu membuat catatan kecil ya, berisi informasi dari teks yang didengarkan. Jadi misalnya Pak Guru nanti membacakan teks, anak-anak menyiapkan catatan kecil, misalnya di mana kejadian itu terjadi, kemudian kapan, siapa tokoh-tokohnya misalnya, mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana cara dan sebagainya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi membantu kita untuk menemukan sumber-sumber informasi yang kita dengar ya. Ya, anak-anak, langsung kita mencoba belajar mendengarkan informasi yang dibacakan oleh guru ya. Jadi anak-anak siapkan dulu catatan kecil atau catatan kecil. Fungsinya tadi untuk mencatat informasi-informasi yang kalian dengarkan. Ya, ini berupa audio ya. Kalian mendengarkan. Jadi anak-anak bisa mencatat hal-hal penting, informasi-informasi penting yang dibacakan oleh guru. Ya anak-anak, sebelum Pak Guru membacakan dari gambar tersebut, ada yang tahu pahlawan nasional namanya siapa dan dari mana? Iya, benar sekali. Beliau adalah Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura, berasal dari mana? Iya, dari Saparwa, Maluku. Ya anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan teks bacaan yang dibacakan oleh guru. Kalian sudah siapkan catatannya? Kita dengarkan baik-baik. Perlawanan Kapiten Patimura. Thomas Matulesi atau yang dikenal Kapiten Patimura ialah sosok pejuang yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pada 14 Mei 1817, seluruh rakyat Saparwa atau Maluku memilih melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda untuk mempertaruhkan daerahnya. Saat itu, rakyat memilih Thomas Matulesi sebagai Kapitan Patimura untuk melawan pemberontakan kepada penjajah Belanda. Di bawah kepemimpinannya, benteng Dorestad berhasil direbut dari tangan Belanda. Semua tentara Belanda
yang berada di benteng itu gugur, termasuk Residen Vandenberg. Namun ternyata perjuangan rakyat Saparua belum berakhir. Belanda membalas kekalahannya dengan menyusun strategi baru. Dengan dilengkapi persenjataan, Belanda mampu menyerang pasukan Pattimura. Pada 11 November 1817, Pattimura berhasil ditangkap oleh Belanda dan benteng Duurstede kembali dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya, Pattimura dibawa ke Ambon. Di sana, pihak Belanda membujuk Pattimura untuk mau bekerja sama dengan Belanda. Tetapi Pattimura menolaknya. Hal itu membuat Belanda sangat marah dan memutuskan menghukum mati kepada Pattimura. Bahkan, sehari sebelum menjalani hukuman, Belanda masih terus membujuk Pattimura untuk bergabung dengan pasukan Belanda. Namun, usaha Belanda kembali gagal. Akhirnya, pada 16 Desember 1817, Pattimura wafat dengan cara digantung di benteng Victoria, Ambon dalam usia 35 tahun. Ya, demikian anak-anak teks perlawanan Kapiten Pattimura yang sudah dibacakan Pak Guru. Ya, tugas bahasa Indonesia pada hari ini, setelah anak-anak mendengar teks perlawanan Pattimura tadi atau perjuangan Pattimura tadi, anak-anak sudah mencatat beberapa informasi penting. Nah, tugas kalian kembangkan informasi yang sudah kalian dapat menjadi sebuah tulisan dalam 2 paragraf yang baik. Tulis dulu judulnya, kemudian anak-anak dari informasi yang sudah kalian dapat, kalian buat menjadi sebuah cerita baru atau tulisan baru menjadi 2 paragraf yang baik. Selamat mengerjakan. Jangan menunda setiap tugas pekerjaan yang sudah diberikan pada pembelajaran jarak jauh ini. Salam untuk keluarga di rumah. Jangan lupa terus rajin membantu orang tua di rumah setiap pembelajaran jarak jauh selesai. Tuhan memberkati kita semua.